Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Yakie selaku Head Online Trading dan Teknikal BCA Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Yakie. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas Dia, sehat. Ya, terima kasih Pak Yakie sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pasca libur panjang Natal, Pak Yakie di 2023 hari ini indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan. Tadi sempat hampir mendekati atau menembus di level 7.300-an, tapi di beberapa menit jelang penutupan penguatannya lebih ke arah terbatas. Bagaimana analisis Anda? Penguatan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini, tapi tampaknya kontribusi dari saham-saham big cap belum terlalu signifikan. Ya, kalau lihat dari pergerakan hari ini memang pergerakan dari big cap-nya lebih terbatas ya. Kalau kita lihat juga BRI juga koreksi 0,44, biasanya penguatan juga di bawah 1%, hanya 0,4. Yang besar itu ada di brand yang 2%-an. Jadi memang sudah relatif terbatas walaupun tren bullish-nya masih terjaga ya untuk Big Bang dan big cap-nya ya. Cuman movernya lebih ke saham second liner, jadi memang pergerakan ISG nggak terlalu jauh. Dan kalau kita lihat dari pergerakan hari ini cenderung besok ada potensi untuk profit taking dulu ya, karena memang masih gagal bertahan di atas 7250 sampai 7299 untuk ISG-nya. Baik, apakah Anda melihat dari di tengah minimnya sentimen, kemudian sebelumnya indeks harga saham gabungan juga sudah naik tinggi, dan ini menyebabkan dari salah satu faktor penyebabnya, karena semua data sudah komplit keluar, kemudian The Fed juga sudah mengisyaratkan akan dovish ke depannya. Ya. Ya, itu juga betul ya, karena kalau kita lihat dari pergerakan ISG kan di tahun ini di Desember 2023 aja udah naik sekitar 2,4%-an ya. Ini sudah lebih tinggi dari rata-rata 5 tahun di Desember itu sekitar 2,2. Jadi kenaikannya udah lebih terbatas dan ini juga sudah cukup bullish sih dari pergerakan sebelumnya. Cuman kalau kita lihat juga movernya kan memang tadi udah dibahas juga di IDX Channel bahwa penggeraknya masih kebanyakan dari saham-saham grup Barito ya. Dan big cap itu untuk Big Bang-nya juga udah relatif terbatas, walaupun mungkin nanti akan akan lebih bergerak di bulan Januari ya, menjelang rilis laporan keuangan. Jadi 2 hari ke depan kemungkinan agak sideways ya, dengan resistance itu di 7299-an. Baik, apakah ini posisi ini mencapai target tidak Pak? Paling tidak dari BCA Sekuritas untuk target sampai dengan akhir tahun? Untuk target ISG di 2023 kita udah sampai ya, karena target kami di BCA Plus itu untuk ISG di 2023 itu di sekitar 7.200 dan hari ini closing udah di 7.253 ya. Jadi sudah di atas target kami sih. Oke, untuk proyeksi di 2024 seperti apa Pak? 2024 kami masih roll over dan masih melakukan perhitungan, masih banyak yang harus kita perhatikan. Cuman kalau secara teknikal sendiri kami masih melihat ada potensi untuk ISG balik ke atas 7.370 sampai 7.450-an sih. Oke, 7.370 hingga 7.450-an di 2024 mendatang. Nah, balik lagi ketika tadi dari minim sentimen, tampaknya beberapa sentimen yang masih berkembang sampai sejauh ini menjadikan acuan bagi para investor, terutama dari sisi kenaikan harga minyak mentah, meluasnya konflik di Timur Tengah. Pak Yakie, hari ini emiten-emiten migas dan pelayaran kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Momentum apa yang kita bisa manfaatkan Pak Yakie ketika penguatannya lebih ke arah terbatas, terutama di penutupan sesi kedua hari ini? Saya mau ke Medco terlebih dahulu Pak. Penutupan hari ini tampaknya penguatannya lebih ke arah terbatas, 1160, 2,65%. Tadi sempat menguat di atas 5% ini. Analisis Anda untuk Medco untuk 2 hari perdagangan di 2023? Ya, Medco hari ini masih gagal ya, break dan bertahan di atas MA50 di sekitar 1180, 1190 ya. Jadi memang besok rawan koreksi kalau Medco-nya gagal balik ke atas 1200-an dengan potensi support terdekat kalau memang mau lakukan bottom fishing atau buy low interest di area 1100-an ya. Jadi Medco kalau besok koreksi minor tapi 1100-nya kuat, harusnya potensi untuk reversal masih cukup bagus ya. Cuma memang konfirmasinya di area MA50 di 1190-an memang belum kuat untuk hari ini Medco-nya. Baik, profit taking juga untuk Medco Pak, dengan penguatan lebih ke arah terbatas setelah menguat signifikan, kemudian investor banyak yang ambil profit terlebih dahulu hingga penutupan sesi kedua hari ini. Kalau dilihat dari pergerakannya sih harusnya iya ya, kalau dilihat dari pergerakan, karena kalau kita lihat itu di sepanjang sesi 2 itu agak tekanan jualnya cukup besar ya, mulai dari tertingginya di area
tertingginya di area 1195, lalu koreksi akhirnya di closing di 1160-an. Jadi memang ketika 1200-an tekanan jualnya masih cukup besar sih. Jadi hari ini masih gagal break di atas 12-10-an. Baik, untuk Medco lebih ke arah menguat terbatas dan hari ini sempat naik cukup signifikan. Kita akan coba beralih ke sektor lainnya, tidak hanya emiten migas. Saham-saham dari pelayaran tampaknya hari ini juga merespon positif ketika minim sentimen dan saham-saham perbankan big cap atau saham big cap lainnya kurang memberikan dorongan hari ini. Saya mau ke SMDR, Pak. Samudra Indonesia Tbk 338, penguatannya di 6,29% di penutupan sesi kedua hari ini untuk 2 hari ke depan di sepanjang 2023. Medco SMDR besok ada potensi untuk balik untuk melanjutkan penguatan ya. Cuma memang harus diwaspadai di area resisten 340 sampai 344 ya. Kalau Samudra Indonesia besok bisa break di atas 30 sampai 344, ada potensi untuk penguatan lanjutan testing atas di 352 sampai 358. Jadi besok investor atau trader bisa perhatikan di area resisten 340 344. Kalau nggak kuat bisa take profit, tapi kalau kuat harusnya bisa additional buy atau hold untuk melanjutkan penguatan ke 350 sampai 358 terdekatnya ya. Kalau tertingginya itu di sekitar 368 sampai 382. Pak Yaki, bagaimana Anda melihat proyeksinya di 2024, konflik yang semakin meluas di Timur Tengah ini? Apakah ini hanya momentum sesaat saja ataupun di awal tahun 2024 masih memberikan efek terhadap saham-saham yang cukup sensitif dengan perkembangan ini? Ya, harusnya kalau dari sektor migasnya dan komoditas energi ini bisa menjadi momentum untuk trading jangka pendek ya, minimal dalam beberapa 1-2 bulan ke depan, karena bagaimanapun juga di Eropa dan Asia kan juga masuk mulai winter ya, dan ini menjadi katalis positif untuk komoditas energi. Selain itu juga terkait dengan solidnya anggota OPEC untuk menaati kebijakan pembatasan produksi, juga ini kan juga untuk menjaga agar tidak oversupply, jadi harga komoditas minyak masih lebih terjaga untuk tren bullish-nya. Terus juga konflik Timur Tengah yang tadi udah dibahas oleh Mas Dev juga ini bisa menjadi kasus tambahan. Terus juga masih banyak permasalahan terutama di dalam logistiknya ya, perusahaan Suez dan jalur-jalur lain yang banyak perompaknya, dan ini menjadi suatu sentimen positif untuk trading, tapi menurut saya lebih ke jangka pendek dulu sih ya. Baik, lebih ke arah jangka pendek terlebih dahulu untuk saham-saham transportasi dan logistik, kemudian juga migas tadi terdampak dari beberapa sentimen yang berkembang, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para pemirsa IDX Channel. Baik, kita beralih ke sektor lainnya untuk infrastruktur, Pak, yang hari ini kembali menjadi penopang saham-saham grup Prayogo Pangestu, tampaknya lagi-lagi menjadi pilihan. Kebiasaan ini sudah sering terjadi, Pak Yaki, ketika saham-saham big cap dengan kapitalisasi yang cukup besar dan mencoba menopang indeks harga saham gabungan tidak mengalami penguatan yang cukup berarti, bahkan hari ini lebih cenderung tertekan. Kita ke brand, Pak Yaki, bagaimana Anda melihat penguatan brand yang terjadi hari ini? Dan kebetulan ada juga pertanyaan masuk yang sudah sampai di WhatsApp interaktif kami, Bapak Syotang dari Medan. Brand sampai dengan akhir pekan direkomendasikan atau tidak untuk brand dengan penguatan hari ini? Brand di sesi 2 cenderung koreksi ya, kembali ditutup di area 7650, sempat tadi di tertingginya di area 8.000 sampai 8.200-an ya. Jadi kalau besok, kalau menurut saya untuk Bapak di Medan itu harusnya kalau besok brand masih mampu bertahan di atas 7.400 sampai 7.450, potensi untuk hold atau additional buy brand ini cukup menarik ya, karena cenderung brand itu bertahan di atas 7.400 dan kembali rebound. Jadi kalau 74 itu brandnya cukup kuat untuk bertahan, potensi untuk additional buy brand untuk akumulasi lagi cukup menarik ya untuk di hold sampai tahun depan sih. Oke. Dengan apa, Pak? Target masih nggak begitu jauh ya, terdekat masih 8.000 sampai 82, cuman kalau masih kuat lihat Fibonya sih harusnya bisa bergerak sampai 8.500-an. Baik, penutupan hari ini di 7.650 level. Halo? Sorry. Level support yang bisa diperhatikan di 74 ya tadi ya Pak ya. Momentum untuk buy kembali untuk brand di tengah penguatan yang terjadi dengan targetnya di 8.000 hingga 8.200, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, kita hold terlebih dahulu. Saya akan sampaikan updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja pemirsa dapat Anda saksikan juga papan perdagangan di layar televisi Anda, di mana indeks harga saham gabungan masih berada di zona hijau, tapi lagi-lagi penguatannya lebih ke arah terbatas, hanya menguat di 0,12% dan ditutup di level 7.245.916.
Ya, level tertinggi hari ini di 7.293,529 dan tadi sempat menyentuh ke level terendahnya di 7.239,663. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. MNC 36 menguat di 0,11%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,23%, sementara LQ45 juga menguat di 0,14%, menguat tipis seiring dengan penguatan terbatas indeks harga saham gabungan. Langsung saja kita ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral, transportasi dan logistik memimpin penguatan cukup signifikan di 2,39%. Tadi pun juga sempat kita ulas, terutama untuk saham-saham pelayaran, untuk momentum jangka pendek saja dan masih memiliki prospek sampai dengan awal Januari di 2024 mendatang. Infrastruktur juga menguat di 0,84%. Ada brand di sana. Konsumsi primer menguat tipis di 0,07% dan teknologi juga menguat tipis hanya di 0,02%. Ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini mengalami penguatan cukup signifikan. Ada brand ditutup di level 7650, penguatannya lebih ke arah terbatas. Tadi sempat ke 8.200-an. Medco tadi pun juga sempat kita ulas, menguat terbatas di 1160. TPIA hari ini suspensinya dicabut Bursa Efek Indonesia, juga menguat di level untuk TPIA di penutupan sesi kedua hari ini di level 6.000 ya. Ya, di Rp6.000 per saham. Kemudian juga HUMI juga menguat di Rp145 per sahamnya. Kemudian kita beralih ke grafis yang terakhir, pemirsa. Saham-saham yang hari ini justru menjadi pemberat. Aman Mineral dari barang baku tertekan ke 6450, MDKA juga melemah dan kembali meninggalkan level 2.700-an, 2.680. Raja hari ini tertekan cukup dalam setelah naik signifikan dan sebelumnya juga sempat menyentuh all-time high-nya di sepanjang sejarah. Dari perbankan digital, BBB juga tertekan di Rp448 per sahamnya. Updatean perdagangan di penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.